Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan modul praktikum ke-6 yaitu tentang momentum dan tumbukan. Ini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum modul momentum dan tumbukan. Yang pertama yaitu memahami prinsip kekekalan momentum. Jadi pada modul ini yaitu kita harus paham terlebih dahulu bagaimana prinsip kerja atau bagaimana prinsip dari kekekalan momentum. Selanjutnya yaitu menghitung nilai-nilai kecepatan sistem pada berbagai keadaan tumbukan. Setelah itu kita menghitung nilai-nilai dari kecepatan atau V-nya dari berbagai keadaan tumbukan. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai momentum sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Setelah didapatkan nilai momentum sebelum dan sesudah, maka kita bandingkan hasilnya. Selanjutnya yaitu mengamati peristiwa tumbukan atau impuls menggunakan smartphone. Nah, untuk softwarenya yaitu menggunakan aplikasi Pipox. Nah, setelah itu kita membandingkan nilai energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Dan yang terakhir yaitu mengamati berbagai macam jenis tumbukan dua benda. Teori yang pertama yaitu momentum. Dalam mekanika klasik, momentum dilambangkan dengan P, ditarifkan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan, sehingga menghasilkan vektor. Momentum adalah besaran vektor dengan arah persis sama dengan vektor kecepatan. Momentum dalam suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai P sama dengan M kali V. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, di mana perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Semakin besar momentum suatu benda, maka kecepatan atau massa benda tersebut akan semakin besar. Selanjutnya, jika dua partikel memiliki massa masing-masing M1 dan M2, serta kecepatan V1 dan V2, momentum totalnya adalah P total sama dengan P1 ditambah P2, atau sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2. Momentum lebih dari dua partikel dapat ditambahkan secara lebih umum dengan sebagai berikut. P sama dengan sigma I MI dikali VI. I merupakan jumlah partikel. Ketika tidak ada gaya luar yang terlibat dalam sistem partikel tersebut, maka momentum sistem tersebut akan kekal. Misal ketika kecepatan partikel adalah U1 dan U2 sebelum interaksi, dan sesudahnya adalah V1 dan V2, maka PI sama dengan PF, atau M1 dikali U1 ditambah M2 kali U2 sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Selanjutnya adalah tumbukan. Tumbukan dibagi dua, yaitu tumbukan lenting dan tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan lenting, percobaan pertama dua benda bermassa M kecil dan M besar akan dimulai dengan kecepatan V1I dan V2I. Setelah tumbukan, kecepatan menjadi V1F dan V2F, atau F ini bisa diganti dengan aksen. Jadi V1 aksen dan V2 aksen. Benda akan mengalami tumbukan elastis yang sempurna, sehingga kita dapat mengasumsikan energi dan momentum yang dikonservasi adalah MV1I ditambah MV2I sama dengan MV1F ditambah MV2F. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, energi kinetik setengah MV kuadrat I1 ditambah setengah MV kuadrat 2I sama dengan setengah MV kuadrat 1F ditambah setengah MV kuadrat 2F. Itu persamaan kedua. Selanjutnya, tumbukan talenting. Ketika terjadi perubahan energi kinetik, maka disebut peristiwa tumbukan talenting. Contohnya adalah tumbukan bandul peluru, tabrakan mobil, dan lainnya. Momentum yang dikonservasi mengikuti teorema kekekalan momentum. MV1I ditambah MV2I sama dengan MV1F ditambah MV2F. Dasar teori selanjutnya yaitu impuls. Sebuah benda yang diberikan gaya akan mengalami percepatan dan perubahan kelajuan selama gaya tersebut bekerja. Semakin lama gaya bekerja, maka semakin besar perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut. Definisi ini berarti bahwa suatu benda yang diberikan gaya kecil secara konstan dalam waktu yang lama dapat mengalami perubahan momentum. Nah, impuls ini kita simbolkan sebagai J, yang besarnya sama dengan benda lain yang diberi gaya besar namun dalam waktu yang singkat. Dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu J sama dengan F rata-rata dikali dengan T2 dikurang T1. Nah, di mana impuls adalah integral gaya terhadap waktu, atau J sama dengan integral F kali dt. Contoh peristiwa impuls adalah ketika seseorang mencoba untuk memecahkan genting seperti pada gambar. Ketika tangan bermassa M bergerak dengan kecepatan V0, maka tangan memiliki momentum P sama dengan MV0. Ketika tangan menyentuh genting, maka terjadi perubahan kecepatan Vf, serta perubahan momentum delta P. Perubahan momentum tersebut adalah impuls yang diberikan tangan ke genting, delta P sama dengan J. Akibat impuls yang dirasakan genting, maka genting akan merasakan gaya F dalam rentang waktu delta T yang menyebabkan genting patah atau rusak. Begitu sekilas tentang dasar teori dari momentum dan impuls. Kita menggunakan dua buah koin. Ini koinnya saya beri tanda warna hitam agar nantinya mudah untuk dianalisis di software tracker. Kemudian digunakan juga bedak atau bisa juga menggunakan tepung. Dalam percobaan ini, tebarkan bedak pada lantai yang licin. Siapkan juga kalibrasi. Misalnya, di sini saya menggunakan 60 cm. Rekam semua gerakan koin di atas lantai licin ini. Nah, untuk rekaman yang pertama, simpan satu koin di salah satu ujung kalibrasi. Lalu jentikan koin sehingga bergerak di atas. Kemudian untuk rekaman video yang kedua, simpan dua koin
satu koin di salah satu ujung kalibrasi, dan satu koinnya lagi di tengah-tengah. Dengan jaraknya itu 20 cm dari koin yang ada di ujung kalibrasi. Setelah merekam kedua percobaan yang tadi, sekarang kita akan analisis di dalam software tracker. Nah, ini adalah tampilan software tracker. Kita upload video yang sudah direkam tadi. Nah, untuk yang pertama akan kita analisis adalah video yang satu koin. Kemudian kita buat frame-nya. Nah, klik Set Start. Ini ketika koin akan bergerak setelah dihentikan. Kemudian ketika koin berhenti, klik Set End. Kemudian kita tambahkan koordinat. Karena koinnya bergerak ke kiri, maka kita akan putar koordinatnya. Kemudian tambahkan calibration stick, klik shift di keyboard laptop, diklik di sini, dan di ujung sini. Ini adalah kalibrasi yang kita buat dalam video. Tadi itu saya menggunakan jarak 60 cm, sehingga di sininya 0,6 meter. Kemudian setelah itu, point mesh, klik shift, kemudian arahkan pada koin ini. Kemudian klik. Kemudian untuk tabelnya, kita membutuhkan X, VX, dan AX. Kemudian kita salin. Nah, tabel ini untuk datanya kita pindahkan ke Excel. Setelah itu, kita lanjut untuk video yang kedua. Kita akan analisis video yang dua koin ini. Sama seperti yang tadi, kita buat frame-nya terlebih dahulu. Seperti yang tadi juga, kita tambahkan koordinat. Koordinatnya kita putar dulu. Kemudian kita juga tambahkan kalibrasi, menggunakan kalibrasi stick. Kemudian ini karena ada dua koin, maka nanti kita akan menggunakan dua point mesh. Ini kita akan menganalisis terlebih dahulu untuk yang koin pertama. Tekan shift di keyboard, kemudian klik. Nah, setelah itu, sekarang kita akan meninjau untuk koin yang kedua. Klik shift lagi, kemudian klik di koin kedua. Kemudian untuk tabelnya ini juga sama, kita membutuhkan X, VX, dan AX. Untuk yang A juga sama, VX, AX, dan X. Kemudian data ini kita pindahkan. Untuk masa B juga kita pindahkan ke Excel. Selanjutnya, setelah tadi di copy datanya dari tracker, kita akan membuat grafiknya, yaitu yang pertama ada grafik posisi terhadap waktu. Yang pertama kita buat untuk yang satu koin. Kita beri judul. Nah, setelah membuat grafik posisi terhadap waktu, kita juga akan membuat kurva atau grafik untuk kecepatan terhadap waktu. Sumbu X-nya sebagai waktu. Dengan satuan sekon. Lalu untuk sumbu Y-nya kecepatan. Oke. Nah, ini grafik untuk satu koin. Untuk yang koin kedua juga sama. Kita buat grafiknya kan dua koin. Sama seperti tadi. Blok terlebih dahulu, lalu ke insert. Karena di sini ada dua buah koin, maka kita gabung antara koin pertama dan koin kedua. Di select data, di sini tambah.
Oke, ini untuk gabungannya. Untuk grafik kecepatan juga sama. Nanti dibuat grafiknya. Di sini saya sudah mendesain grafiknya. Jadi yang pertama ada grafik posisi terhadap waktu pada satu koin, lalu untuk grafik kecepatan terhadap waktu, lalu di sini ada grafik posisi terhadap waktu untuk tumbukan 2 koin. Nah, lalu di sini juga ada grafik kecepatan terhadap waktu untuk data dari 2 koin. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengolah datanya. Yang pertama untuk yang satu buah koin dari video sebelumnya, yaitu menghitung momentum, di mana rumusnya ini yaitu V sama dengan M kali V, di mana P ini merupakan momentumnya, lalu M di sini merupakan massa dari koin. Jadi nanti koinnya ditimbang terlebih dahulu, nah lalu dikali V, di mana V ini kecepatan. Kecepatan ini diambil dari data yang sudah didapatkan, yaitu kecepatan maksimumnya. Nah, selanjutnya untuk tumbukan 2 buah koin, sebelumnya itu ada 2 buah koin. Nah, data yang didapatkan dari video tersebut, yang pertama kita menghitung koefisien restitusinya. Nah, di mana koefisien ini disimbolkan dengan E, yaitu rumusnya negatif V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, di mana untuk V2 aksen ini merupakan kecepatan koin kedua setelah tumbukan. Nah, lalu untuk V1 aksen yaitu kecepatan pi ke-1 setelah tumbukan, lalu di sini ada V2 aksen dari koin kedua sebelum tumbukan, dan V1-nya merupakan kecepatan dari koin ke-1 sebelum tumbukan. Nah, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan nilai koefisien restitusinya, kita dapat menyimpulkan bahwa jika nilai koefisiennya 0, maka itu termasuk tidak lenting sempurna. Sedangkan jika nilainya 1, maka itu termasuk lenting sempurna. Nah, lalu di sini, setelah kita mendapatkan nilai koefisien, kita dapat membuktikan termasuk lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, yaitu dengan menggunakan persamaan dari momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, di mana untuk momentum awal di sini yaitu sebelum tumbukan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, nanti ketika selesai menghitung lalu mendapatkan nilai P awal atau momentum awal sama dengan momentum akhirnya, maka itu termasuk lenting sempurna. Tetapi itu termasuk tidak lenting sempurna. Sedangkan Tetapi untuk jika P awal tidak sama pada dengan P dasarnya, akhir, maka praktikum ini merupakan tidak lenting sempurna. Tetapi itu kembali lagi tergantung dari praktikum yang kita lakukan. Pada percobaan pengukuran impuls menggunakan smartphone, alat dan bahan yang digunakan adalah smartphone, 2 buah mobil-mobilan, diusahakan 2 ukuran yang besar, lalu ada aplikasi Pipox. Smartphone akan disimpan di mobil-mobilan yang ditabrak atau yang di depannya, lalu mobil yang di belakang akan menabraknya. Dan sebelum itu, HP atau smartphone akan disimpan pada mobil-mobilan yang akan ditabrak. Setelah disimpan, dibuka aplikasi Pipox dan diklik bagian akselerasi tanpa gravitasi atau acceleration without G. Setelah itu, sambil di screen record, di play, lalu ditabrakkan mobil belakang ke mobil depan yang terdapat smartphone tersebut. Setelah ditabrakkan, maka akan terlihat grafik berupa akselerasi dari X, Y, dan Z. Jangan lupa diklik titik 3 di atas bagian Pipox tersebut, lalu dilihat ada pilihan import data ke Excel. Setelah data tersebut diimpor ke Excel, maka akan tertampilkan 5 tabel berisi waktu, linear akselerasi X, linear akselerasi Y, linear akselerasi Z, dan absolute akselerasi. Yang diambil untuk impuls tersendiri adalah di waktu di mana grafik tersebut naik ke atas, lalu setelah dilihat waktu kesekian, misal di waktu ke 2 detik, maka diambil data yang paling valid yaitu di waktu 2 detik. Lalu diblok untuk Excel-nya. Setelah diblok, dipindahkan untuk data yang waktu. Dan untuk melihat grafiknya impuls tersebut diambil masih pada waktu yang 2 detik tersebut, bagian absolute akselerasi sesuai dengan waktu yang tertampil. Setelah itu dibuat grafik sesuai pada data yang telah diblok tersebut. Sedangkan untuk tumbukannya diambil dari waktu setelah sesaat impuls tersebut terjadi. Untuk mendapatkan hasil grafik yang bagus, maka penyimpanan smartphone harus stabil, tidak boleh goyang ataupun jatuh ke bawah. Dengan itu, diusahakan menggunakan mobil-mobilan yang besar dan diusahakan untuk menggunakan mobil-mobilan berupa bentuk truk agar HP-nya atau smartphone-nya bisa diam di tempat, tidak jatuh ke bawah. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Untuk tugas akhir ini adalah yang harus kalian jawab
pada pembahasan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana kurva yang terbentuk dari percobaan mobil, jelaskan. Jadi kalian menjelaskan bagaimana kurva yang terbentuk dari percobaan mobil. Selanjutnya, bagaimana posisi, kecepatan, dan impuls dari objek pada percobaan mobil, jelaskan. Di sini juga kalian dijelaskan bagaimana posisinya, kecepatannya, dan impulsnya. Yang ketiga yaitu bagaimana kurva yang terbentuk dari hasil percobaan koin. Nah, tadi kan untuk yang pertama tuh mobil. Nah, untuk yang pembahasan ketiga itu kalian juga jelasin bagaimana bentuk kurva dari percobaan koin. Selanjutnya itu analisis dan jelaskan bagaimana perubahan posisi dan kecepatan dari kurva pada percobaan koin. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana percepatan yang dirasakan oleh pengukur percepatan atau pada smartphone di software Firefox.